Mulai nggih. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad ibnu Abdillah la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Para hadirin, para jamaah di Masjid Jami Al-Istiqlal yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita aturkan kehadiran Allah Azza wa Jalla. Pagi ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka taklim, menimba ilmunya Allah, menyisihkan sebagian waktu hidup kita untuk ngaji, untuk mencari keberkahan hidup, untuk mencari pahala dengan beribadah, mencari ilmu seperti ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang bisa memperberat timbangan baik kita, timbangan pahala kita kelak ketika berada di alam akhirat, alam yang tidak ada pertolongan dari siapapun kecuali pertolongan dari amal soleh kita. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, hidup itu adalah membuat cerita. Nanti setelah mati kita akan menjadi cerita. Paham ya? Hidup adalah membuat cerita. Nanti kita setelah mati akan menjadi cerita. Jadi cerita nopo sesuai dengan apa yang kita perbuat pada masa hidup. Ketika kita waktu hidup diisi dengan perbuatan-perbuatan baik, ini berarti kita membuat cerita baik. Nah, nanti kalau sudah meninggal, maka kita menjadi cerita baik. Sebaliknya, ketika kita pada masa hidup, kita isi kehidupan ini dengan perbuatan-perbuatan yang jelek, yang negatif, maka setelah kita meninggal nanti jadi cerita yang jelek. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua,
Kalau kita melihat isinya Al-Quran, menurut ulama tafsir, 2/3 dari kandungan Al-Quran itu adalah isinya cerita. Cerita tentang masa lalu. Apakah Al-Quran itu buku sejarah? Karena menceritakan tentang masa lalu? Bukan. Tetapi di dalam Al-Quran banyak menceritakan tentang orang-orang terdahulu. Cerita orang terdahulu itu juga termasuk sejarah. Jadi Al-Quran bukan buku sejarah, tetapi di dalam Al-Quran banyak menceritakan tentang orang-orang masa lalu. Cerita orang masa lalu itu juga termasuk sejarah. Paham ya? Oke, saya teruskan. Ceritanya di dalam Al-Quran itu tentang kehidupan orang terdahulu, itu ada kalanya baik, ada kalanya tidak baik. Tidak semua yang diceritakan di dalam Al-Quran itu adalah tentang orang baik-baik semua. Tidak. Ada ceritanya orang baik, ada ceritanya orang yang tidak baik. Coba jenengan tinggalin. Ceritanya tentang Abu Lahab. Itu adalah diabadikan dalam Al-Quran yang Abu Lahab itu mendapatkan kutukan dari Allah. Sampai dijadikan nama surat. Surat Al-Lahab. Tabat yada abi lahabi wa tabbat. Jagalah kamu wahai Abu Lahab, bertanya Allah. Ini kan dikutuk. Siapa Abu Lahab itu? Abu Lahab itu adalah paman Rasulullah. Beliau adalah putranya Abdul Muttalib. Itu tidak nanggung-nanggung, pamannya Nabi, pamannya Rasul. Kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah, tidak bisa untuk berislam. Itu. Itu adalah ceritanya orang tidak baik. Lihat lagi dalam Al-Quran tentang Fir'aun. Tentang Fir'aun. Dalam surah Al-Qasas, di awal-awal itu saja, Fir'aun itu sudah disebut tidak kurang dari 6 kali. Ini banyak disebut bukan karena kealimannya, bukan karena ketaatannya, tapi karena kejahatannya. Nah, itulah saya sebutkan tadi, di dalam Al-Quran itu banyak memuat tentang cerita, dan ceritanya bukan hanya tentang orang baik. Saking banyaknya cerita di dalam Al-Quran, sampai ada nama surat Al-Quran itu yang disebut dengan surat Al-Qasas. Nah, Al-Qasas itu kan bahasa Arab, artinya kisah-kisah. Paham ya? Kisah-kisah. Nah, dalam surah Al-Qasas itu di bagian awal saja, Fir'aun itu disebutkan tidak kurang dari 6 kali. Bagaimana cerita Fir'aun di dalam Al-Quran? Allah menyebutkan itu. Inna fir'auna ala fil ard. Sesungguhnya Fir'aun itu, katanya Allah, telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Ala fil ard, berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Kenapa kok disebut berbuat sewenang-wenang? Disebutkan dalam lanjutan ayat itu, ja'ala ahlaha syi'a. Mohon maaf ada wawunya, wa ja'ala ahlaha syi'a. Yakni menjadikan penduduknya berpecah belah. Itu Fir'aun. Nah, kalau sekarang ada orang menjadi pemimpin, kemudian memecah belah rakyatnya, memecah belah umatnya,
Ini sesungguhnya adalah gayanya gaya Fir'aun. Fir'aun itu dalam kepemimpinannya begitu. Ja'ala ahla syi'a, dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Yastad'ifu ta'ifatum minhum. Yang satu diunggulkan, yang satu ditindas, yang satu dibela, yang satu ditendang. Ini kan berpecah belah. Kenapa kok dipecah belah? Kalau tidak dipecah belah, ini bisa menjadi sebuah kekuatan yang bisa merongrong kekuasaan saya. Caranya, ya dipecah belah. Itu. Nah, kalau kita melihat kehidupan sekarang, NU itu adalah kekuatan yang luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan NU itu adalah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, organisasi keagamaan terbesar di dunia. Tidak ada di dunia itu organisasi keagamaan yang anggotanya besar seperti NU. Artinya apa? Kalau NU menghendaki seorang pemimpin yang baik, warganya diajak untuk memilih pemimpin yang baik, pasti jadi. Tetapi jika NU itu bisa dipecah belah, maka ya tidak bisa menjadi kekuatan apa-apa. Karena dipecah. Karena itu maka orang NU-nya jangan mau dipecah belah, pemimpinnya ayo umatnya jangan dijual, jangan dipecah belah. Itu. Kembali kepada ayat ini, Fir'aun itu adalah kepemimpinannya yastad'ifu ta'ifatum minhum. Ja'ala ahlaha syi'a wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatum minhum, memecah belah penduduknya, dan satunya ada yang dibela, satunya ada yang ditendang, satunya ada yang diangkat, satunya ada yang dijatuhkan. Ini pecah belah. Wa ja'alaha syi'a yastad'ifu ta'ifatum minhum yudhabbihu abna'ahum. Anak laki-laki itu dibunuh. Anak laki-laki yang lahir pada saat itu dibunuh. Kenapa kok dibunuh? Karena Fir'aun mendapatkan informasi bahwa akan lahir seorang laki-laki yang akan menyaingi kekuasaan Fir'aun. Fir'aun tidak mau kekuasaannya tersaingi. Fir'aun kan pemimpin atau raja yang arogan. Puncak arogansinya adalah sampai mengaku jadi Tuhan. Tidak mau jadi rektor, tidak mau jadi wali kota, bukan hanya itu, jadi Tuhan. Luar biasa Fir'aun. Mungkin nanggung gubernur aja kan biasa, dapat 5 tahun nanti. Jadi presiden 5 tahun berarti kepilih lagi kayak Jokowi 5 tahun jadi lagi, tahun depan sudah lengser. Kalau kita baca di KPU ya pemilihan tahun depan tanggal 14 Februari. Setelah itu selesai. Habis Jokowi, tapi masih menuntaskan sampai dilantik dan seterusnya presiden yang baru. Kalau pemilihannya kan sudah 14 Februari. Untuk apa sebentar kayak gitu? Langsung aja jadi Tuhan. Itu Fir'aun. Wa yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Yang lahir perempuan itu adalah dibiarkan hidup. Kenapa? Ini bukan saingan saya. Jadi yang berpotensi untuk menjadi rivalnya, untuk menjadi saingannya, dibunuh. Siapa? Ya anak laki-laki. Perempuan karena tidak berpotensi untuk menjadi rivalnya, tidak. Jadi yudhabbihu abna'ahum, membunuh anak laki-laki, wa yastahyi nisa'ahum, dan membiarkan hidup anak perempuan.
Nah, perbuatan Fir'aun yang seperti itu disebutkan dalam Al-Quran, innahu kana minal mufsidin, sesungguhnya Fir'aun yang demikian itu adalah membuat kerusakan di muka bumi. Tetapi jelas-jelas membuat kerusakan. Apa yang diperbuat? Ya itu tadi, bertindak sewenang-wenang, menzalimi orang lain, membunuh itu menurut saya lebih dari zalim. Yang lahir dibunuh. Coba jenengan bayangkan kalau itu terjadi kepada anak kita yang dibunuh atau cucu kita yang dibunuh. Rakyat, iya, karena itu adalah Tuhan yang membunuh. Tuhan Fir'aun, Raja Fir'aun, takut rakyatnya. Itu. Jadi kembalian pertama, Al-Quran itu adalah di dalamnya membuat tentang kisah-kisah, tetapi tidak semua kisah yang ada dalam Al-Quran itu adalah kisah positif. Ada kalanya kisah negatif. Kisah positif juga banyak. Ada ceritanya Nabi Ibrahim, ada ceritanya Nabi Ismail, ya, dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ditunjukkan kisahnya dalam Al-Quran, sebuah komitmen keimanan yang sangat luar biasa. Nyawa pun dikorbankan ketika sudah berhadapan dengan Allah dan perintahnya. Siapa di dunia ini yang tidak sayang kepada anak? Oh, anak kalau sakit itu kadang orang tua, aku enak si lorong sampai diopol. Nggak tega dan anak itu merintih kesakitan, nangis, apalagi anak kecil. Apa si lorong ini? Malam-malam nangis terus, kasihan. Mau disembelih, saya kira tidak sampai hati. Jenengan tahu binatang itu hewan masih sayang kepada anaknya, apalagi manusia. Tapi Nabi Ibrahim dikisahkan dalam Al-Quran dalam peristiwa kurban itu adalah rela mengorbankan anaknya karena itu adalah sebuah perintah dari Allah, walaupun akhirnya Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor kambing. Yang dilihat oleh Allah adalah bukan karena persoalan yang belinya, ketulusan dan kepasrahan kepada Allah, mau menerima perintah apa saja. Ini yang disebut dengan komitmen keimanan. Artinya apa? Nabi Ibrahim itu mendahulukan perintah Allah di atas perintah-perintah lainnya. Jelas ya? Nah, demikian juga Yakub, yang dijaga adalah keimanan anaknya. Lihat dalam Al-Quran, Yakub mengatakan, "Mata ta'buduna min ba'di?" Apa nak yang akan kamu sembah kalau aku ini sudah tidak ada? Itu pertanyaannya. Yakni menanamkan tauhid dan keimanan. Bisa jadi kalau masa hidupnya ada bapaknya, anaknya masih sholat, masih sujud kepada Allah. Apakah kalau bapak mati kamu tetap sujud kepada Allah? Itu yang menjadi kekhawatirannya. Bukan takut tidak makan, tapi takut tidak menyembah Allah. Apakah tetap berkomitmen pada keimanannya? Itu. Nah, dengan demikian maka di dalam Al-Quran itu ada kisah-kisah yang positif, ada kisah-kisah yang negatif. Tujuannya adalah untuk kita ini bercermin, mengaca kepada kisah-kisah yang disebutkan tadi, di mana posisi kita berdiri. Apakah kita berdiri di ambang kehancuran seperti yang terjadi kepada Fir'aun, seperti yang terjadi kepada Abu Lahab, atau kita berdiri di posisi yang strategis yang bisa menjangkau masa depan pada kehidupan yang lebih baik? Jadi sejarah itu hadir
Kisah-kisah itu hadir bukan untuk dihina, atau bukan hanya sekedar untuk diagung-agungkan. Tapi sejarah itu adalah hadir, kisah-kisah itu hadir dalam Al-Quran adalah sebagai teladan bagi kita, sebagai contoh bagaimana kita berbuat dan bagaimana posisi kita. Apakah posisi saya seperti Nabi Ibrahim dalam beriman kepada Allah, atau justru seperti posisi Fir'aun? Apakah kita akan meniru langkah-langkah Abu Jahal, Abu Lahab, atau kita akan meniru langkah-langkah Abu Bakar dan lain sebagainya? Karena itulah maka kisah-kisah ini hadir untuk memberikan pelajaran atau ibarat bagi kita agar kita cerdas menempuh jalan hidup ini dengan cara memilih yang baik. Jelas nih? Oleh sebab itu, apa yang terjadi kepada Fir'aun, yang terjadi kepada Nabi Muhammad, yang terjadi kepada Abu Lahab, beliau-beliau ini kan sudah wafat, sekarang sudah jadi cerita. Kan betul? Nah, karena hidup ini saya katakan adalah membuat cerita. Kalau kita mati nanti adalah jadi cerita. Ayo, mumpung kita hidup, buat cerita yang baik, agar nanti setelah mati cerita kita menjadi cerita yang baik yang bisa diteladani oleh orang lain. Jelas kan? Oke. Nah, di mana kita akan menjadi cerita? Di mana kita akan membuat cerita? Kita membuat cerita dan kita jadi cerita. Ayo kita mulai dari keluarga kita. Yang suami, ayo berbuat baik kepada istri-istri kita. Jangan jahat-jahat, jangan mentang-mentang. Sayangi istri kita. Menyesal nanti kalau istri kita sudah mati, sementara pada masa hidupnya kita tidak hormat ke istrinya, tidak sayang. Sebaliknya, istri kalau suaminya masih hidup, ayo sayangi. Menyesal kalau suaminya sudah mati, tidak bisa berbuat baik. Yang 2018 saya haji, Pak, bersama seseorang. Pesannya itu di Mekah, sayangi suami sampean, lateni suami sampean. Kenapa, Bu? Saya sudah daftar ingin haji bersama suami, tetapi belum ditakdirkan oleh Allah. Tahun kemarin suami saya meninggal. Saya membayarkan ingin sujud di depan Ka'bah bersama-sama suami saya, tidak tercapai. Sekarang tinggal penyesalannya. Ayo yang punya suami ini latih saya. Nah, kalau jenengan yang istri sayang kepada suaminya, suami sayang kepada istrinya, anaknya nanti cerita, bapak ini dulu sayang kepada ibu, tidak pernah bentak-bentak ibu. Dia selalu membantu apa yang menjadi kebutuhan. Itu kan sudah menjadi cerita ketika sudah meninggal. Itu ibunya. Bapaknya juga seperti itu. Karena ibunya pada masa hidupnya perbuatannya baik, maka ibunya ketika lebih awal meninggal dari bapaknya cerita kepada cucu-cucunya, cerita kepada anak-anaknya. Ketika lebaran tiba, bapaknya duduk menyendiri sambil bertesbih, nangis. Kenapa Mbak sampai kok nangis? Aku ingat ke Mbahku. Dulu Mbahku ini sangat santun kepada saya, sangat menghormati saya, tidak pernah bentak-bentak ke saya. Lebaran seperti ini saya ingat ke Mbahku. Biasanya lebaran seperti ini saya dibuatkan kopi. Ingat semuanya.
itu sudah menjadi cerita baik karena sudah meninggal. Sebaliknya Pak, kalau ketika masa hidupnya tidak baik, seorang suami kepada istri misalnya jarang baca, jarang kasih belanja, mukul tiap hari. Apa yang diceritakan kepada cucunya? Alhamdulillah nak, mbahmu sudah wafat, sudah meninggal. Kenapa bang? Kurang ajar, Pak Boy bilang. Ya Allah, gak Fatihah nak lapo, Fatihah nak mau petan ngomong. Ya Allah, ceritanya jadi cerita jelek. Jadi anak juga seperti itu. Jadi istri begitu. Jadi suami juga begitu. Kalau jadi tetangga sama. Ayo buat cerita yang baik. Dulu ada namanya Pak Lawi. Ya Allah, seingat saya nak istiqomah imam sholat subuh. Nah, terus ceritanya baik. Ayolah nak kamu mondok si temenan. Cek mending bisa murid-murid di masjid, imam di masjid. Gitu. Jadi contoh yang baik, jadi cerita yang baik. Nah, kamu tahu bapak ini nak, itu nak yang dulu berintis pembangunan masjid Jami Al-Istiqlal ini sampai megah seperti itu. Namanya Pak ini. Nah itu asalnya dulu tanahnya itu tanah wakaf. Nah. Karena tanah wakaf itu kemudian dibangun untuk masjid di situ, asalnya tidak sebaik ini. Tapi seiring dengan perjalanan waktu sampai direhab akhirnya semegah itu. Menjadi cerita. Ada kegiatan ayu kirim Fatihah kepada orang-orang yang berjasa pada masjid ini, yang mewakafkan, yang membangun dan yang mengisi kegiatannya di Fatihah setiap kegiatan. Ini kan membuat cerita baik. Nah, karena itu sekali lagi hidup ini sesungguhnya adalah membuat cerita. Dan setelah mati kita akan menjadi cerita. Ayolah buat cerita yang baik. Cerita yang baik apakah titik sekedar sampai menjadi cerita? Berhenti sampai di sekedar cerita itu? Enggak. Perbuatan baik bukan hanya sekedar menjadi cerita baik, tapi setiap amalan perbuatan baik akan mendapatkan balasan pahala dari Allah, jaminannya adalah surga. Amin. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat baik sebiji dzarrah pun, sebiji dzarrah itu adalah untuk menunjukkan satuan kecil, sekecil apapun lah maksudnya. Itu akan diperlihatkan oleh Allah. Demikian juga berbuat yang jelek sekecil apapun akan diperlihatkan nanti di akhirat oleh Allah. Karena itu ayo berbuat baik, memperbanyak amalan-amalan soleh. Baik berbuat baik itu baik hubungannya kepada Allah maupun berbuat baik itu baik hubungannya dengan sesama manusia. Mulai dari keluarga kita. Ayo biar tidak menyesal yang bapak-bapak, istri mumpung masih hidup, perlakukan dengan baik. Saya dulu sering bentak-bentak, saya dulu sering marah-marah, mungkin karena masih muda. Kadang ada rasa cemburu, ya. Kadang ada macam-macam, namanya masih muda. Kadang ada perempuan lain memberikan iming-iming, bah, gak bosan tau bah, hanya itu coba. Oh, kami ganti-ganti tau bah. Bodoh sih. Masa kecil kau bah, kabur kau ingin rawon tau bah. Padahal kau bahaya.
Lawan apa nih? Lawan ibu Ireng, sing Ireng niku sing sae, Mbak. Wadah. Payah ini payah. Gitu. Biarlah masa lalu mungkin kita jahat kepada istrinya, mungkin tidak sayang kepada istrinya, mungkin senang bentak-bentak, tetapi ayo sudah memasuki masa tua ini, ayo kita ubah buat cerita yang baik. Istri mumpung masih hidup, sayangi istrinya. Suami mumpung masih hidup, muliakan. Untung yang dilayani diberi kopi, diberi nasi, diberi minum adalah suami. Ada orang lain yang dilayani hanya suami orang. Ya bersyukur bisa melayani suami sendiri. Masih hidup, ayo ke depan, ayo kita berbuat baiklah. Bertekad mulai sekarang. Kalau dulu kurang sopan kepada suami, sering mengeluarkan kata-kata yang kadang tidak santun, tidak sopan, ayo ke depan rumah. Biar jadi contoh kepada anak-anak kita, biar jadi contoh kepada cucu-cucu kita, biar jadi cerita baik. Saya sering Pak mengatakan kepada mahasiswa, orang kuliah itu tidak ditanyakan berapa lama masa kuliahnya, tapi ditanyakan bagaimana selama kuliah. Saya ngajar di Brawijaya, dosen agama di sana. Nah, bukan ditanyakan berapa lama kuliah di Brawijaya, tapi bagaimana selama kuliah di Brawijaya. Orang kuliah itu seperti injak lumpur, saya katakan begitu. Semakin banyak yang diinjak, semakin banyak bekas yang ditinggalkan. Di forum ini, di majelis taklim ini saya katakan, hidup itu juga seperti itu. Semakin banyak yang kita perbuat, semakin banyak cerita baik yang akan kita ceritakan kepada anak-anak. Waktu jenengan sekolah di SD dapat juara 1 dulu Mbah, waktu masih sekolah saya ranking 1. Ini kan ada prestasi yang bisa diceritakan kepada generasi berikutnya, kepada cucu tentang prestasinya. Dulu waktu pembangunan masjid ini, saya dari pagi itu sampai sore ikut ngecor. Setelah melihat megah seperti ini, saya kok seneng karena dalam hidup saya pernah hadir dalam pembangunan ini. Yang satunya, saya dulu waktu itu tidak sehat, tenaga tidak mampu, tapi alhamdulillah ada sedikit rezeki, saya dulu pernah nyumbang semin ke masjid itu. Ada cerita, ada kebanggaan. Kalau tidak pernah berbuat apa-apa, mau cerita apa? Ibarat orang kuliah hanya dari kos ke kampus, kampus ke warung nasi, warung nasi ke kos, dari kos ke kampus lagi, kan tidak ada cerita apa-apa. Orangnya orang Sidoarjo misalnya, sudah dewasa, mau legalisir ijazah, datang ke kampus di Malang, nggak ada ceritanya apa-apa, nggak pernah berbuat apa-apa. Tapi berbeda dengan mahasiswa datang kampus. Saya di gedung ini dulu dilantik sebagai ketua senat. Saya di gedung ini dulu dikukuhkan sebagai badan eksekutif mahasiswa. Saya di gedung ini dulu mendapatkan penghormatan sebagai mawapres, mahasiswa berprestasi. Itu mahasiswa. Ketika menjadi orang dewasa seperti kita, ya harus begitu. Di masjid ini saya dulu pernah menyumbang. Masjid ini adalah sebagian tanahnya adalah dari tanah wakaf saya. Sebuah kebanggaan. Kalau mbahnya dulu pernah berwakaf pada masjid ini, masa anak cucunya tak bisa mengikuti jejak baik leluhurnya? Kan begitu. Orang yang memperbanyak amal baik itu akan mendapatkan pahala dari Allah. Di dunia ceritanya baik, mati insya Allah masuk surga. Ini karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, marilah kita membuat cerita dalam hidup ini, cerita baik, agar setelah kita pergi meninggalkan dunia ini,
atau wafat, kita menjadi cerita baik. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada ngaji di kesempatan kali ini, dengan harapan semoga ada barokah dan manfaatnya. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa qina bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah wa tawaffana bi husnil khatimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami semua sebagai hamba-Mu yang senantiasa taat beribadah dan berbuat baik kepada sesama. Ya Allah, jadikan kami ini sebagai contoh, sebagai teladan bagi generasi berikutnya. Ya Allah, berikan kekuatan lahir batin kepada kami semua untuk bisa berbuat yang terbaik dalam hidup ini. Jadikan kami sebagai hamba-Mu yang senantiasa bersyukur dan bersabar serta melaksanakan ketaatan kepada-Mu. Jadikan anak-anak kami semua, keturunan kami semua orang-orang yang soleh, solehah, yang terus taat kepada-Mu dan tunduk kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, berikan kemudahan segala urusan kami, lindungi dalam setiap langkah kami, mudahkan segala urusan kami, dan murahkan rezeki kami ya Allah, dan bukakan hati kami untuk senantiasa memiliki keringanan tangan untuk bersedekah dan berbuat baik kepada sesama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Demikian yang saya aturaken, mohon maaf dari segala kekurangan. Hadallahi wa majma'ina siratal mustaqim. Allahumma wa bi'la wa bi'tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.